Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, mari kita ngalur cerita anime yang rilis di tahun 2022. Berjudul Oemoji Sangjui yang disebut Lukism. Ya, anime ini seru sekali bro, yang dimana sang MC memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Sering dirundung di sekolahnya, bahkan dijadikan bahan tertawaan hanya karena bertubuh gendut dan jelek. Namun suatu hari kehidupannya mulai berubah ketika bisa bertukar tubuh dengan tubuh yang atletis dan memiliki wajah yang ganteng sekali. Waduh, pasti kalian gak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Rau. Nigeru. Berkisah seorang remaja bernama Hyung Suk, kita panggil saja Budi. Ya, Budi di sini sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya, terutama oleh Acuy. Bisa dibilang tindakan Acuy di sini sudah di luar batas attitude seorang siswa, memperlakukan Budi layaknya seekor babi, bahkan menghajarnya hingga babak belur demi kesenangannya dan teman-temannya yang lain. Ya, Budi di sini tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama ibunya yang sedang bekerja. Bisa dibilang hidup Budi sebagai orang yang miskin, hidup seadanya dan apa adanya. Namun perlu diingat, Budi di sini memiliki seorang ibu yang sangat baik hati, sangat perhatian, bahkan mau memperjuangkan Budi agar bisa sekolah dengan layak. Tapi ketika dimasakin, Budi malah marah-marah karena sang ibu lagi-lagi menambahkan telur di mie-nya. Ya, Budi di sini marah karena telur tersebut yang membuatnya tubuhnya jadi gendut. Lalu ketika terbayang wajah para kunyuk, sontaklah Budi meminta untuk dipindahkan sekolah. Dengan alasan karena di sekolahnya itu terlalu banyak orang yang pintar sehingga Budi tidak bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Sang ibu hanya berkata bahwa ia sedang bekerja keras dan kontrakan ini adalah yang termurah. Intinya sang ibu tidak memiliki biaya yang cukup untuk pindah. Lantas sang ibu mencoba meyakinkan Budi apakah Budi tega meninggalkan teman-teman di sekolahnya. Sontaklah Budi langsung marah karena menurutnya teman tidaklah berarti. Yang Budi mau hanyalah fokus untuk belajar. Saking kesalnya ya, Budi kebablasan mukul dinding triplek hingga bolong. Bahkan menyebut kemiskinan ini bukanlah salahnya, karena menurutnya yang salah adalah sang ibu. Dengan kata lain, Budi menyesal dilahirkan sebagai orang yang miskin dan bertubuh jelek. Esok harinya Budi tetap berangkat sekolah. Tiba-tiba Budi malah bertubrukan dengan seorang Ciwi. Dan sialnya Budi selalu disalahkan, padahal yang salah adalah si Ciwi yang fokus main HP. Ya, karena Budi nggak mau terlibat masalah, Budi mengalah meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Nah, ketika sedang pelajaran penjas, sebelum ada guru, Acuy dan kawan-kawannya menjadikan Budi sebagai hiburan. Lebih tepatnya, dihantam dengan bola hingga tak berdaya. Karena masih belum puas, Acuy menghajar Budi sebagai latihan samsak baginya. Karena Acuy di sini ingin menjadi petarung sejati. Halah cupu, lusat! Nah, karena masih belum puas, Acuy berkali-kali menampar Budi. Lalu tak berlangsung lama, sang ibu pun datang menghentikan si Acuy. Coba pikir, ibu mana yang rela anaknya diperlakukan seperti itu? Dan disinilah sang ibu baru menyadari kenapa Budi ingin pindah dari sekolah ini. Namun sungguh tidak disangka, Budi malah marah-marah sama ibunya karena hal ini justru malah lebih mempermalukan Budi. Sore harinya ketika pulang ke rumah, Budi sangat sedih melihat kotak posnya yang dipenuhi tagihan. Lalu ketika masuk ke dalam rumah, sang ibu ingin berbicara dengan Budi. Ya, kini sang ibu sudah sadar dan mengizinkan Budi untuk pindah sekolah. Ternyata benar bahwa teman tidaklah berarti karena yang Budi inginkan hanyalah belajar. Namun sang ibu tidak bisa ikut pindah itu karena harus bekerja di kota ini, alias Budi harus hidup sendirian. Meski begitu, sang ibu berjanji akan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan Budi, meski tak semewah orang lain. Singkat cerita, kini Budi mulai berangkat menuju daerah yang dekat dengan sekolah barunya. Dan sungguh sedihnya, Budi tinggal di sebuah kontrakan kecil. Bisa dibilang kontrakan tersebut nampak tidak layak untuk seorang pelajar. Namun kontrakan inilah yang bisa disanggupi oleh sang ibu.
Ya, meski tidak semewah yang diharapkan, Budi tetap bersyukur dan ia berjanji akan belajar dengan giat. Nah, karena memerlukan sesuatu, Budi berbelanja keperluan di kota. Tapi lagi-lagi ia tidak sengaja menubruk Ciwi. Jelas di sini Budi trauma karena sepengalamannya ia tetap salah apapun yang terjadi. Namun anehnya di sini, si Ciwi malah meminta maaf duluan, bahkan menyadari kesalahannya yang berjalan sambil main HP. Langsung senyumlah itu si Budi, karena mulai saat ini ia siap menerima perubahannya. Langsung bergayalah dia. Tiba-tiba cowoknya datang. Untungnya si Ciwi ini yang bernama Mijin langsung mengajak pergi, karena tak mau ia marah gitu ya. Namun ketika melihat Budi cengar-cengir, si cowok ini jelas marah menanyakan apa maksudnya. Ya, di sini Budi bergumam di dalam hati bahwa ia harus bertindak merubah nasibnya. Lantas Budi pun ngajak Damai ingin minum kopi bersama. Namun sayangnya Budi malah digebukin, bahkan dipermalukan tepat di hadapan semua orang. Di kamar, Budi hanya bisa menangisi kehidupannya yang kini semakin hancur setelah melihat postingan wajahnya yang bonyok diupload ke medsos. Seolah-olah hidupnya itu sudah tidak berarti lagi karena dipermalukan di seluruh negeri ini. Apalagi ketika melihat komen netizen yang sangat menyayat hati. Ya, karena kesedihannya yang begitu dalam membuat Budi langsung tertidur lelap. Dan tanpa sadar ia kembali terbangun di malam hari. Namun sungguh terkejutnya saya bahkan tetangga. Kini Budi tiba-tiba memiliki tubuh yang atletis, bahkan memiliki wajah yang sangat ganteng. Jelas di sini Budi panik apa yang terjadi sebenarnya. Karena dengan jelas ia melihat tubuhnya yang gendut tertidur pulas di lantai. Sontaklah Budi mencoba membangunkan tubuhnya sendiri. Dan tiba-tiba ia terbangun bagaikan mimpi. Ya, meski mimpi tersebut sangatlah seram, namun Budi sangat senang mendapatkan mimpi tersebut. Dan ketika menoleh ke samping, terlihat dengan jelas ada sosok tubuh ganteng yang tadi. Dan lagi-lagi ketika dibangunkan, Budi kembali terbangun di dalam tubuh ganteng. Wadaw, apakah ini bertukar tubuh? Budi yang panik pun langsung menghubungi pihak rumah sakit karena ia takut kejiwaannya mulai terguncang. Tapi kagak jadi setelah teringat semua kesengsaraan yang telah ia alami selama ini. Dengan kata lain, mulai saat ini Budi akan memanfaatkan tubuh ini demi mengubah kehidupannya yang kelam. Esok hari pagi pun tiba, kita pun diperlihatkan sebuah sekolah baru, yaitu SMA Jaewon. Sekolah ini terbilang sangat ramai dipenuhi siswa-siswa yang riang. Namun tetap saja hukum alam tetap berlaku, yang dimana yang ganteng sudah pasti akan dipuja-puja. Dan tiba-tiba muncullah Budi dengan wajah barunya, memancarkan sinar yang sangat menderang. Wadaw! Nah, di sebuah kelas, Pak Guru mengumumkan bahwa ia akan memperkenalkan siswa baru, yaitu Budi. Jelas semuanya langsung terpelongo kaget bro, karena Budi benar-benar sangat tampan. Wadaw! Ya, saking gantengnya Budi, kacamata langsung pecah. Wadaw. Sementara Budi masih trauma dengan tatapan semua orang. Yang dimana dulu Budi mencoba menatap orang lain biar akrab gitu ya. Tapi malah dikatain. Waduh. Nah, ketika Budi menoleh, Budi terkaget ternyata cowok yang kemarin kini sekelas dengannya, bahkan Mijin juga. Waduh, gimana dong? Ya, untungnya Budi aman karena si cowok itu, kita panggil saja Asep, tidak mengenali Budi. Tiba-tiba ada Ciwi langsung dandan pakai lip tint barunya untuk menggoda Budi. Waduh, itunya. Melon bang. Diem. Ya, si Ciwi centil ini kita panggil saja Siti. Nah, ketika ditegur sama si Asep, Siti langsung pura-pura manja. Waduh, ya Asep di sini kesal kenapa para Ciwi selalu gatal kalau lihat cowok ganteng. Dan di sini Asep jadi ketakutan apakah Mijin juga akan kelepek-kelepek sama si Budi? Di jam istirahat ketika Budi masuk ke kantin, semua siswi Ciwi langsung terkiwir-kiwir melihat kegantengan Budi yang bersinar terang benderang kayak idol. Si Siti muncul lagi tuh, pengen akrab tuh. Ya, di sini Siti memperkenalkan siswa-siswa yang ada di sini. Ada yang berasal dari kelas kosmetologi, ada dari kelas vokal dan tari, ada dari kelas olahraga, dan ada juga dari kelas musik.
Nah, di sini Siti bertanya kenapa Budi masuk ke kelas desain mode. Ternyata sebelum pindah, guru di sekolah sebelumnya menyarankan kelas desain mode karena nilai Budi yang tidak memadai dan Budi bisa diterima di SMA Jaewon karena catatan kehadirannya yang bagus. Tapi di sini Budi kagak cerita apapun sama si Siti. Ada Ciwi minta foto tuh, langsung menghilang dari len. Waduh, si Siti ini ya. Nah, ketika kembali ke kelas, Budi merasa ngantuk karena kecapean. Ternyata kemarin Budi terlalu memaksakan diri. Yang dimana ketika berada di taman, Budi mencoba belajar berjalan nampak seperti bocah yang baru berjalan. Dan sungguh tidak disangka, ternyata Budi memiliki tubuh yang sangat ringan. Dan saking senangnya itu si Budi mencoba tubuh barunya itu hingga berlari mengelilingi kota ini tanpa memperdulikan staminanya hingga malam hari. Dan saat ini ia begitu lelah hingga ketiduran. Langsung berpindah tubuh lagi lah ke tubuh asli si Budi. Jelas panik lah itu si Budi dan langsung memaksa dirinya untuk tidur. Lalu tiba-tiba Budi terbangun kembali di tubuh gantengnya karena dibangunkan oleh Siti. Oh jadi bang, si Budi itu bisa bertukar tubuh kalau tertidur ya bang? Bener banget tuh. Ya pokoknya mah di sini Budi berterima kasih pada Siti yang sudah menyelamatkannya. Jelas Siti bingung ngomong naon cenah, tapi Siti senang loh digituin. Wadaw. Malam harinya sepulang sekolah Budi pergi ke minimarket karena ingin mencari pekerjaan sampingan. Secara Budi kan perlu biaya tambahan. Nah karena Budi sangat ganteng sekali gitu ya, si bapak pemilik toko ini langsung kegirangan ketika Budi meminta pekerjaan. Jelaslah soalnya gitu ya, kalau Budi yang menjaga tokonya pasti bakalan banyak pelanggan ibu-ibu dan remaja. Bahkan si bapak ini berani bayar mahal loh untuk Budi. Wadaw, yang ganteng pasti tetap berkuasa ya teman-teman. Tapi si bapak langsung bete karena yang akan bekerja di sini itu bukan Budi melainkan temannya alias Budi yang satunya lagi. Waduh. Singkat cerita, Budi gendut pun datang. Ekspresi si bapak langsung berubah drastis 180 derajat. Mesem banget anjir. Bahkan langsung ditolak kerja loh. Ya untungnya di sini Budi jago mengingat merek-merek rokok. Alhasil Budi diterima dan mengingatkan bahwa Budi harus janji untuk mengajak temannya itu yaitu si Budi ganteng. Waduh. Ya, di sini Budi mulai paham dengan tubuhnya ini. Intinya Budi kini memiliki dua tubuh, memiliki keuntungan dalam stamina, yang dimana kedua tubuhnya itu akan saling bergantian untuk beristirahat siang dan malam. Namun resikonya kedua tubuhnya itu sama-sama memerlukan makanan. Dengan kata lain, biaya kebutuhan menjadi naik 2 kali lipat. Makanya itu Budi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tiba-tiba muncul pelanggan teman sekelasnya. Untungnya Budi tidak dikenali karena mereka kan tidak mengenal tubuh Budi yang ini. Nah, di sini mereka ingin membeli rokok, namun sayangnya mereka memakai KTP palsu dan Budi menolak memberikan rokok. Tiba-tiba Asep datang. Jelas panik lah itu si Budi. Sontaklah Asep langsung membawa beberapa barang memintanya secara gratis. Waduh. Dan parahnya Asep di sini kagak puas langsung memukuli si Budi karena teringat nama yang sama dengan Budi di kelasnya yang sama-sama mencoba menggoda Mijin. Bukan hanya itu, lagi-lagi Budi dipermalukan dipoto dalam keadaan bonyok dan tidak memakai celini. Ya, hal tersebut dilakukan untuk mengancam Budi agar tidak melapor pada polisi. Jelas di sini Budi sangat sedih dengan hidupnya yang hancur ketika berada di dalam tubuhnya ini. Tak lama sang ibu pun menelepon, menanyakan keadaan Budi. Budi bilang bahwa hidupnya baik-baik saja. Ya, hal itu dilakukan agar sang ibu tidak khawatir. Dan sungguh tidak disangka, sebenarnya sang ibu bekerja sebagai pengumpul kardus alias tukang rongsokan. Ya, singkat cerita esok hari pun tiba. Ketika masuk ke dalam kelas, Budi dikejutkan dengan Asep yang sedang membicarakan Budi gendut. Dan parahnya, Siti juga melihat foto Budi gendut dalam keadaan yang sangat memalukan. Budi di sini masih sabar, namun ketika mereka membawa nama ibunya, sontaklah Budi langsung menegur mereka semua untuk tidak usah membawa harga diri seorang ibu. Jelas Asep marah nendang kursi dan langsung ngajak gelut. Alhasil para siswa langsung berkumpul karena akan ada perkelahian di sini. Lantas Mijin mencoba menghentikan Asep, namun karena tatapan Mijin itu ke arah Budi, Asep jadi makin murka ingin menghajar Budi. Tapi langsung dihentikan oleh si Kiwil. Namun Asep tetap kekeh dan langsung melancarkan tinjunya pada Budi.
Ya, di sini Budi jadi teringat masa lalunya yang sering melihat tinju karena sering dipukuli. Dulu tubuhnya sangat lambat dan lemah, tapi kali ini semuanya telah berubah. Ya, di sini Budi dengan mudahnya menghindari serangan dari Asep. Lalu ketika terpojok, Budi akhirnya memberanikan diri untuk menahan serangan dari Asep. Dan sungguh tidak disangka, Budi berhasil menangkap tinju Asep dengan mudah. Jelas Asep terkejut mengira Budi sebagai petarung veteran. Padahal di dalam hati Budi gitu ya, sangat ketakutan loh. Lalu ketika para siswa memfoto Budi yang keren, Budi malah teringat masa-masa yang menyedihkan. Maka dari itu, kini Budi akan mulai memberanikan diri untuk mengubah hidupnya dan... Ya, semua orang langsung terkejut melihat Budi yang sangat keren. Sementara Asep begitu malu di hadapan Mijin. Dan Budi masih tidak menyangka pukulannya itu bisa sekuat ini. Ya, di sisi lain kita diperlihatkan kelas dari vokal dan tari menerima kabar bahwa si Asep langsung KO dipukul oleh si anak baru. Bukan hanya itu, di kelas arsitektur juga mendengar kabar tentang si anak baru yang keren dan tampan, layak untuk dihancurkan. Di malam hari, Budi kembali bekerja shift malam dengan tubuhnya yang lama. Di sini Budi benar-benar merasakan perbedaan tatapan orang kepadanya, yang dimana tubuh gantengnya selalu membuat orang-orang senang. Berbeda sekali dengan tubuhnya yang ini, padahal tidak melakukan apapun, namun orang-orang menatap dengan benci. Tiba-tiba ada seseorang pemuda yang mencoba maling. Alhasil karena tidak mau dipecat gitu ya, Budi langsung mengejarnya hingga ke sebuah gang. Yang ternyata si pemuda terpaksa mencuri karena disuruh oleh teman sekelas Budi, kita panggil saja trio Eblek. Dan di sini Budi tidak bisa melakukan apapun karena Budi diancam akan menyebarkan foto memalukannya di medsos. Nah, karena merasa tidak puas, si trio Eblek ini menyuruh Budi untuk berkelahi dengan si pemuda dan pelakuannya tersebut langsung direkam dengan HP. Tak lama muncullah Basko dari kelas arsitektur yang terkenal kejam dan sangat kuat. Alhasil hanya dipelototin saja gitu ya, mereka semua langsung pada ngacir. Halah, cupu sat. Mereka tuh beraninya cuma sama yang lemah aja loh. Ya, sementara itu di mata Budi, Basko ini terlihat seperti pahlawan. Nah, ternyata si pemuda ini yang cupu merupakan Pak Jiho dari kelas desain mode, alias sekelas dengan Budi. Maksudnya mah sekelas dengan Budi ganteng ya. Tapi tiba-tiba Basko membicarakan si anak baru alias Budi yang dianggap sombong. Dan anehnya, di sini kenapa Basko sambil berbicara menangis? Esok harinya ketika di sekolah, Budi terheran kenapa Jiho bolos sekolah. Lalu ketika sedang istirahat, Budi penasaran mencari tahu tentang Basko dari Siti. Siti bilang Basko adalah ketua geng Burn Knuckle dari kelas arsitektur. Tiba-tiba para trio Eblek datang mendekati sok akrab ingin berteman dengan Budi. Waduh. Lalu tiba-tiba lagi geng Burn Knuckle datang ke kantin. Jelas Budi langsung memanggilnya karena masih merasa kagum dengan kejadian semalam. Namun sayangnya Budi di sini malah dianggap sebagai komplotan para trio Eblek. Jelas Budi merasa kesakitan karena cengkraman Basko terkenal sangat kuat, bahkan tidak pernah ada yang bisa lepas. Budi paham kalau semua ini adalah salah paham. Namun Budi tidak bisa diam saja diperlakukan seperti ini. Sambil meminta maaf, Budi balik mencengkram dan perlahan tangan Basko mulai lepas. Jelas Basko merasa tertantang ingin bertarung. Namun beruntungnya Bom J menengahi mereka berdua dan menganggap ini cuma salah paham saja. Bubar weh. Jelas salah satu anggota geng komplain kenapa Bom J malah memisahkan pertarungan mereka berdua. Bom J pun menjelaskan bahwa Budi terlalu berbahaya, yang dimana jika ia bertarung, Basko sudah dipastikan akan kalah. Terbukti dari lengan Basko yang memar akibat cengkraman Budi. Wadaw. Nah, karena Budi terlihat hebat, para trio kadal ini jadi kegirangan ingin menjadikan Budi sebagai teman. Secara Budi kan kuat gitu ya, makanya mereka membutuhkan rekan yang kuat. Dan ketika para trio Eblek ini mengatakan sebuah teman, Budi jadi teringat masa lalunya yang selalu sendiri tidak memiliki teman. Makanya tawaran teman seakan-akan menjadi sesuatu yang begitu menakjubkan.
Namun lagi-lagi Budi jadi teringat perlakuan kasar dari si Acuy dan kawan-kawannya. Alhasil Budi jadi merasa sedikit curiga. Meski begitu, Budi tidak menolak tawaran mereka untuk menjadi temannya. Singkat cerita, malam harinya Budi diundang untuk makan bersama di sebuah kedai. Jelas Budi agak terkejut ya, karena ini tuh tidak sesuai dengan harapannya. Dan ketika masuk, Budi agak merasa canggung karena tidak terbiasa minum-minum. Apalagi si Siti pakai baju yang seperti itu. Waduh, jaga iman, tahan. Nah, di sini Budi ditanya-tanya tinggal di mana dan tinggal bersama siapa. Budi bilang ia tinggal bersama temannya yang sudah tidak sekolah dan saat ini temannya itu sedang bekerja shift malam. Langsung traveling lah mereka semua, menganggap teman Budi itu adalah seorang yakuza. Waduh, padahal masih Budi yang satunya lagi loh. Lantas Budi penasaran kenapa Mijin tidak ikut berkumpul. Kata mereka Mijin itu orang baik, tidak seperti Siti yang suka keluyuran nongkrong seperti ini. Waduh, marah tuh. Nah, di sini Budi penasaran, bukankah Asep pacarnya Mijin? Siti pun langsung nyerobot, bilang bahwa Asep bukanlah pacarnya. Jelaslah Asep marah. Tapi dikira akan ngajak gelut gitu ya. Nyatanya Asep malah jadi baik karena Budi bilang Asep sangat cocok dengan Mijin gitu ya. Waduh, jadi auto akur tuh. Tiba-tiba mereka langsung membicarakan soal video baru perihal Budi gendut yang lawak. Langsung tepanlah itu si Asep. Sementara yang lainnya terus membicarakan Budi. Jelas di sini Budi sangat murka, langsung menghancurkan HP-nya dengan satu cengkraman. Wadaw! Tapi Budi mulai oleng karena mabuk dan langsung tepar. Alhasil Budi auto kembali ke tubuhnya yang satunya lagi. Jelas Budi panik dan memaksa untuk tidur. Tapi Budi malah bermimpi aneh perihal si Acuy dan sang ibu. Dan ketika terbangun, Budi malah kembali ke tubuhnya yang gendut. Jelas makin panik lah itu si Budi dan langsung bergegas menuju kedai karena ia takut tubuhnya itu tiba-tiba menghilang di hadapan teman-temannya. Nah, lalu ketika sampai ternyata tubuhnya itu masih ada dalam keadaan pingsan. Tapi situasi Budi saat ini sangatlah sulit, seolah-olah datang ke kandang harimau. Waduh. Namun yang diherankan Budi di sini, pandangan mereka terutama Siti benar-benar berbeda. Nah, karena ditanya, Budi menjelaskan bahwa dirinya sedang menjemput temannya yaitu Budi. Karena Siti bertanya apakah Budi teman sekamar Budi, Budi berbohong bahwa ia cuma disuruh oleh teman sekamar Budi. Jadi pada takutlah semuanya mengira Budi adalah suruhan yakuza. Wadaw. Alhasil semuanya bubar. Tiba-tiba Asep ingin mencoba mainan tinju. Di sini Asep ingin menunjukkan seberapa hebat pukulannya. Bahkan Asep mengajari Budi bagaimana cara meninju dan posisi kuda-kuda yang benar. Ya, di sini Asep berpesan pada Budi, jangan biarkan orang lain memukulimu. Nah, karena Asep terlalu mabuk berat gitu ya, akhirnya mereka langsung bubar. Dan setelah mereka pada pergi, Budi penasaran ingin mencoba melakukan tinju sesuai ajaran dari si Asep. Namun, nyatanya cuma getar doang. Langsung pergilah itu si Budi karena malu. Lalu, tak berlangsung lama, Basko datang dan dengan jelas ia melihat mainan tinju itu robek akibat pukulan Budi yang lemah. Sontaklah Basko jadi penasaran ingin mencobanya dan... Singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena efek alkohol telah hilang, Budi bisa kembali ke tubuh gantengnya. Dan seperti biasa, Siti nempel terus. Nah, ketika masuk ke dalam kantin, Budi menemui Jiho. Jelas di sini Jiho heran, bukannya Budi adalah teman-temannya para trio Black. Dan di sini Jiho makin heran kenapa Budi bersikap baik kepadanya. Ya, ternyata Budi di sini tahu bahwa Jiho adalah orang yang cupu dijauhi oleh teman-teman sekelasnya alias selalu dirundung dan dihina seperti Budi yang dulu. Dan saat ini semua orang terheran kenapa Budi mau-maunya makan bersama Jiho yang dianggap hina oleh semua murid. Sementara itu, di sisi lain, lebih tepatnya di kontrakan Budi, sang ibu tiba-tiba berkunjung dan ia terkejut kenapa Budi malah tidur alias bolos sekolah. Singkat cerita, ketika Budi pulang, ia terkejut karena ada sang ibu di kamarnya. Apalagi Budi keceplosan manggil ibu. Jelaslah keduanya langsung terkejut. Lantas Budi pun mengaku bahwa dirinya teman Budi. Tiba-tiba sang ibu ingin membangunkan Budi, langsung dilaranglah sama si Budi. Nah, di sini Budi mengaku bahwa dirinya merupakan teman Budi sekos alias tinggal bersama di kamar ini untuk menghemat biaya. Dengan kata lain, biaya kos jadi dibagi dua gitu. Ya, di sini Budi juga memberitahu bahwa Budi bekerja paruh waktu di malam hari, makanya ia kecapean dan tertidur di siang hari.
Ya, sebagai seorang ibu, jelas hal tersebut sangat menyakiti hatinya karena sebagai orang tua, sang ibu tidak bisa memberikan kenyamanan untuk anaknya sendiri. Tapi di dalam hati kecilnya, sang ibu sangat senang melihat Budi bisa mandiri bahkan memiliki teman. Nah, karena masih ada yang ingin dibicarakan, Budi mengajak sang ibu mengobrol di sebuah kafe. Seperti biasa, ketika Budi nongol, para ciwi langsung terkiwir-kiwir melihat ketampanan Budi yang terlalu bersinar. Wadaw! Ya, sang ibu di sini jelas insecure karena ia tidak pernah mengunjungi kafe sebesar ini. Apalagi harga segelas kopi sangatlah mahal, nggak kayak kapal api gitu ya, cuma 1.500 doang. Ya, di sini sebenarnya sang ibu malu dengan keberadaannya karena memakai bajunya yang lusuh. Intinya sang ibu takut mempermalukan Budi. Dan di sini sang ibu berandai-andai bisa mengajak anaknya minum kopi di kafe ini. Nah, ketika Budi memperkenalkan diri, sang ibu terkejut karena memiliki nama yang sama. Sang ibu pun mengungkapkan bahwa ia sangat senang anaknya kini sudah memiliki teman. Dengan penuh kebanggaan, sang ibu bercerita bahwa anaknya sering nyanyi sejak kecil. Makanya ia sangat yakin bahwa Budi akan menjadi penyanyi kelak suatu hari nanti. Sungguh tidak disangka ternyata ada Basko yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Budi dan ibunya temannya gitu ya. Ya, Basko di sini berpikiran pasti ibu temannya itu merupakan ibu si gendut yang sering dirundung oleh Budi. Ya, intinya Basko terus-terusan salah paham, bro. Nah, ketika Budi menceritakan si Budi gendut yang sering bawa makanan ketika pulang kerja, Basko jadi makin salah paham, yang dimana menurutnya Budi dirundung oleh Budi. Waduh. Ya, di sini sang ibu bercerita bahwa dulu sewaktu sekolah yang lama, Budi selalu dirundung oleh teman-temannya di sekolah. Sang ibu merasa bersalah karena ia selalu sibuk kerja, lupa memperhatikan anaknya sendiri. Tapi sejujurnya sang ibu hanya sedang berusaha ingin memberikan hidup yang layak untuk Budi. Namun sang ibu tetap beranggapan bahwa dirinya adalah ibu yang buruk. Ya, Budi yang mendengarnya merasa terpukul karena ibunya tidaklah buruk. Lantas agar tidak membuat sang ibu khawatir, Budi menegaskan bahwa Budi kini akur dengan teman-temannya. Tapi Basko yang mendengarnya malah semakin murka karena yang ia tahu teman-teman si Budi alias si trio Eblek merundung Budi gendut. Waduh, makin salah paham nih. Ya, di sini Budi kembali memikirkan perlakuannya terhadap sang ibu. Bahkan ucapan yang waktu itu telah menyakiti sang ibu. Makanya di sini Budi mengaku bahwa dirinya bukanlah orang yang baik. Nah, karena si Basko ini makin murka terhadap Budi, Bom J gercep menghampiri sang ibu. Ternyata sang ibu cuma ingin meminta dus di pojok sana. Bom J bilang silakan saja karena itu hanyalah sampah. Nah, disinilah Budi baru tahu bahwa ibunya itu selalu bekerja keras menjadi pengumpul rongsokan. Sebenarnya sang ibu memiliki pekerjaan dan rongsokan ini hanyalah pekerjaan sampingan. Sungguh ibu yang sangat baik hati. Bahkan sang ibu pun meminta untuk merahasiakan perihal ini pada anaknya. Nah, harus kita ingat, sang ibu di sini sangat mulia, bro. Ia rela bekerja apapun, tidak mau menjadi pengemis yang suka minta-minta. Seperti yang kita lihat, sang ibu bahkan tidak mau ditraktir, memaksa Budi untuk menerima uang sebagai bayar kopi yang tadi. Awalnya Budi menolak, namun demi menghargai sang ibu, Budi menerimanya. Tapi Basko yang melihatnya malah semakin murka karena menganggap Budi sedang memeras ibu-ibu. Waduh. Ya, alhasil ketika sang ibu pergi, Basko menghampiri Budi lalu mengajaknya ke tempat sepi. Dan sungguh terkejutnya Budi, ternyata Basko di sini malah ngajak gelut dengan alasan ingin mengembalikan uang sang ibu untuk anaknya. Jelas heranlah itu si Budi, dan yang hanya bisa ia lakukan cuma menghindari semua serangan Basko. Nah, ketika Basko memaksa untuk mengembalikan uang sang ibu, kini Budi yang jadi salah paham. Yang dimana kini Basko dinilai sebagai orang yang jahat suka malak, seperti kelakuan si Acuy dulu. Alhasil, Budi tidak akan tinggal diam karena tidak rela memberikan uang pemberian sang ibu. Sontaklah Budi mulai bertarung serius bahkan Basko. Namun berkali-kali Budi menghindar. Dan ketika ada kesempatan Budi melancarkan serangan, tapi langsung ditahan dengan lutut. Nah, ketika teringat ajaran yang diajarkan Asep, Budi langsung memasang kuda-kuda. Dan hanya dalam sekejap, Basko langsung tumbang.
Nah, ketika Bom J datang, Budi langsung pergi meminta Bom J untuk mengurus Basko. Ya, di sini Basko mengakui kekalahannya dan ia sangat terkejut ternyata Budi memiliki teknik semacam Muay Thai. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Budi kembali ke tubuh aslinya untuk menjaga Toserba. Di sini Budi masih terheran kenapa dirinya memiliki gerakan yang bergerak secara natural. Tiba-tiba Basko datang belanja membeli susu. Dan tiba-tiba lagi Basko meminta maaf pada Budi karena tidak berhasil mengembalikan uangnya. Jelas Budi heran dan tidak mengerti apa maksudnya gitu ya. Nah, sebelum pergi Basko cuman menitip pesan bahwa sebenarnya Budi adalah orang yang kuat, maka dari itu berlatihlah. Setelah mendengar pesan tersebut, ambisi Budi mulai bangkit dan langsung latihan push up sambil ngahejeun, bahkan sampai hitut loh. Dan tiba-tiba ada ciwi cantik tersenyum manis. Wadaw, jelas malu lah itu si Budi. Dan sungguh tidak disangka si ciwi cantik ini berbelanja sambil memberikan sebotol minuman, bahkan memberi semangat pada Budi untuk terus berlatih. Wadaw, senyumnya itu loh berdamage banget bro. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan Kiwil yang tinggal di apartemen mewah. Namun entah kenapa, wajahnya terlihat murung. Esok hari pagi pun tiba. Kita pun diperlihatkan seorang siswa teman sekelas Budi, kita sebut saja Agus. Ya, Agus di sini begitu pede menjadi bahan sorotan karena memakai sepatu yang terkenal sangat mahal. Tapi Agus langsung panik karena sepatunya itu sama persis dengan sepatu yang dipakai Asep. Waduh, ya seperti biasa para trio Ebleg sok-sokan merasa preman. Namun anehnya di sini Asep menghiraukan Agus. Waduh, kayaknya si Asep sudah taubat deh. Nah, ketika para trio kadal meledek Asep yang tiba-tiba jadi baik, langsung dipelototin lah sama si Asep. Sementara Agus cengar-cengir ingin pamer ketika di kelas. Singkat cerita, ketika di kelas, Agus langsung pamer dengan cincin mahalnya. Jelas semua mata langsung memandang. Tapi semua mata langsung teralihkan ketika Kiwil masuk dengan cincin mahal yang begitu banyak. Bahkan mengenakan arloji yang mewah. Siti pun mencoba mendekatinya, ingin memastikan sekaya apa itu si Kiwil. Namun sayangnya Kiwil adalah orang yang cuek, jarang bicara dengan siapapun. Bahkan ketika ditanya pun tidak menjawab apapun. Wadaw, betelah itu si Siti. Nah, lalu tak lama kemudian kelas langsung ramai ketika Budi datang ke kelas. Ya, Budi di sini sangat populer karena kegantengannya dan sangat baik hati mau menyapa siswa pecundang di kelas ini. Ya, jika kita perhatikan Budi di sini tidak memakai barang mewah apapun. Yang ia kenakan cuma tas murah yang lusuh, bahkan memakai sepatu murah yang lusuh. Di sisi lain, lebih tepatnya di kelas arsitektur, kita diperlihatkan geng Bun Kenakel yang mulai panik karena ketuanya telah dikalahkan oleh si anak baru alias Budi. Dan saat ini Basko tidak masuk sekolah. Jelas Bom J bingung harus ngomong apa gitu ya. Lalu tak lama kemudian muncullah WA dari Basko. Jelas pada kepo lah semuanya. Yang ternyata Basko nggak bisa masuk karena sedang sibuk mengservis layar HP-nya yang retak. Alhasil Bom J berkata lain, memberikan semangat pada anak-anak buahnya layaknya perkataan Basko yang keren. Ya, meski semuanya bersorak ramai gitu ya, namun ada satu orang yang terlihat sinis. Nah, ketika Budi berjalan di koridor sekolah, terlihat ada anak-anak kelas vokal dan tari sedang merundung siswa cupu. Jelas hal tersebut mengingatkan Budi dengan masa lalunya. Alhasil Budi pasang badan. Dan lagi-lagi dari kejauhan Kiwil selalu memperhatikan Budi. Dan untungnya di sini tidak terjadi perkelahian karena ada guru yang menyuruh untuk bubar. Namun akibat kejadian ini Budi kini menjadi bahan incaran. Ya, meski begitu Budi tidak peduli, tetap mengulurkan tangan pada Acep. Namun Acep menghiraukan Budi dan pergi begitu saja. Ketika jam pelajaran telah dimulai, entah kenapa Kiwil di sini terus memandangi sepatu dan tas lusuh yang dipakai Budi.
Singkat cerita, ketika jam sekolah sudah berakhir, Budi menerima telepon dari sang ibu. Ternyata sang ibu cuma mengingatkan bahwa besok adalah hari ulang tahun Budi. Namun Budi melarang sang ibu untuk datang karena besok Budi sibuk kerja. Ya, pembicaraan tersebut terdengar oleh Kiwil. Malam harinya, seperti biasa, Budi menjaga toko Toserba dengan tubuh lamanya. Dan lagi-lagi datang Ciwi cantik yang kemarin memberikan senyum yang berdamage. Dan lagi-lagi si Ciwi itu memberi semangat pada Budi. Waduh, siapa ya Ciwi itu? Esok harinya Budi kembali bersekolah dengan tubuh gantengnya. Lagi-lagi Budi jadi bahan sorotan karena duduk dengan para pecundang termasuk Acep. Nah, di sini para trio Eblek merasa heran kenapa Asep bertingkah aneh, bilang gak peduli, bahkan mengaku bukan temannya Budi. Heranlah mereka, ternyata yang kemarin itu cuman mabuk ya. Ya, di sini Budi agak sedih karena Acep tidak ingin berteman dengan alasan karena dirinya sadar diri tidak pantas bersama Budi yang ganteng. Malahan Acep jadi merasa lebih terhina. Karena teringat sang ibu yang pernah mengatakan jadilah teman baik, Budi menegaskan bahwa kita sejatinya adalah sama-sama manusia, maka nggak ada salahnya kita berteman. Namun Acep masih nggak terima karena ia berasal dari keluarga miskin bahkan tidak setampan Budi. Sontaklah Budi langsung mengambilkan air minum supaya Acep tenang. Sementara itu Kiwil sedari tadi memperhatikan Budi. Sementara itu Agus dan kawan-kawannya bersiap merencanakan untuk mempermalukan Budi karena memakai sepatu lusuh alias miskin. Sepulang sekolah, kita diperlihatkan anggota Bun Kenakel yang sinis terhadap ketuanya yaitu Basko, kalah dari si anak baru. Dan mereka-mereka ini tidak terima disuruh untuk diam saja. Maka dari itu mereka semua akan mengeroyok Budi tanpa perintah dari Basko. Kembali pada Budi, ketika sedang berjalan tiba-tiba Kiwil datang sembari membawa sekantung pakaian bertulisan selamat ulang tahun. Jelas Budi sangat senang dengan hadiah tersebut, namun Budi nggak bisa menerimanya karena terlalu banyak. Kiwil bilang itu hanyalah pakaian bekas yang sudah tidak terpakai dan Budi boleh membuangnya jika tidak mau. Tapi perlu diingat Kiwil di sini ngomongnya itu cuma ngangguk-ngangguk doang bro. Nah setelah itu Kiwil langsung pergi sambil meninggalkan setumpuk kantung yang banyak sekali. Bukan hanya itu, orang-orang yang ingin menghajar Budi sudah dihajar duluan hingga bonyok dan semua itu ulah Kiwil. Wadaw! Malam harinya di kamar, Budi begitu kaget karena ternyata pakaian yang diberikan Kiwil merupakan barang-barang bermerek alias mahal. Wadaw! Singkat cerita, esok hari pun tiba. Cuaca hari ini begitu cerah bro, secerah hati Budi. Berbeda dengan Agus dan kawan-kawannya yang begitu suram karena ingin mempermalukan Budi dengan cara menanyakan semua outfit yang dipakai Budi tepat di hadapan semua orang. Sudah pasti hal tersebut akan menjatuhkan harga dirinya. Namun apa yang terjadi, Agus malah terpelongok karena hari ini Budi memakai outfit yang mahal, bahkan malah semakin bersinar. Wadaw, kenok gak tuh si Agus? Ya, ternyata semua ini memang sudah direncanakan oleh Kiwil semalaman. Dan seperti biasa, Siti Rariweh banyak nanya dari mana Budi dapat barang-barang branded. Sambil melirik ke arah Kiwil, Budi bilang semua ini pemberian dari seorang teman. Sementara itu di sisi lain, sepulang sekolah, Acep dan si orang ini yang merundungnya kita panggil saja Omen sedang melakukan audisi. Dan di sini Acep begitu antusias membuat syair rap dengan semua pengalamannya yang kemarin. また作詞か。君の微笑みは嘘。大丈夫じゃなきゃぶっ飛ばしてるとこだ。Singkat cerita, Omen mulai bernyanyi dengan cara rap. Menurut sang produser, Omen cukup lumayan bagus dan merupakan yang terbaik dari semua peserta audisi. Namun ada satu lagi peserta yang belum tampil, yaitu Acep. Tapi ketika melihat wajahnya gitu ya, Acep langsung diusir begitu saja dengan alasan sudah mendapatkan kandidat bagus di studio LKS ini. Waduh, jelaslah hal tersebut membuat hati Acep tersayat perih karena setidaknya berilah kesempatan untuk bernyanyi, soal penilaian boleh belakangan. Tapi Acep benar-benar tidak diberi kesempatan sekalipun. Alhasil Acep langsung pulang. Di dalam bis, Acep tetap tidak menyerah menuliskan syair tentang kehidupannya ini. Dan ketika mencoba bernyanyi pelan-pelan gitu ya, lah ini si Ciwi di sampingnya malah jijik dengan Acep. Waduh,
Bahkan ketika Acep menawarkan untuk duduk, si Ciwi itu malah ketakutan ngeri. Bukan hanya itu, orang-orang yang ada di dalam bis ini malah mentertawakan Acep yang malang berwajah jelek. Ya, meski begitu di dalam kamar, Acep tidak menyerah terus berlatih menulis syair lagu. Acep berkata pada neneknya untuk hidup lebih lama lagi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sekolah telah diselenggarakan sebuah festival dan seluruh siswa diperbolehkan untuk mendaftar berbagai perlombaan terutama bernyanyi. Nah, ketika Budi datang, seperti biasa para Ciwi langsung kegirangan. Lalu ketika dekat dengan Acep, para Ciwi malah membicarakan hal yang negatif. Alhasil, Acep kesal dengan Budi yang memanfaatkan supaya populer alias dikira pura-pura baik. Waduh, padahal nggak gitu loh. Nah, di dalam kelas ketika Acep sedang berusaha keras, lagi-lagi Omen mengganggu, menghancurkan mimpi Acep dengan cara mempermalukannya yang telah gagal audisi. Bukan hanya itu, Acep ditendang hingga digulitik. Namun meski begitu, Acep tetap menggertakkan giginya dan langsung membawa formulir pendaftaran lomba nyanyi di festival sekolah. Malam harinya Acep mengunjungi warung sang nenek. Acep di sini cuma ingin melihat sang nenek apa jualannya itu laris atau tidak gitu ya. Dan Acep menolak makanan yang diberikan karena itu adalah barang jualan sang nenek. Tiba-tiba Omen dan kawan-kawan datang. Sang nenek mengira bahwa mereka itu adalah teman baiknya Acep. Alhasil sang nenek menyuguhi mereka semua dengan makanan dagangannya. Acep di sini tidak bisa berkata apapun karena takut. Dan parahnya dagangan sang nenek benar-benar dihabiskan. Meski begitu, sang nenek juga membekali mereka semua dengan makanan yang tersisa. Ketika Acep komplain, sang nenek cuma berkata, "Gak apa-apa, yang penting dagangannya habis agar sang nenek bisa pulang lebih awal." Untungnya Omen tidak berkata kasar pada sang nenek, bahkan berpamitan dengan sopan. Namun setelah agak jauh, dengan jelas Acep melihat makanan yang diberikan oleh sang nenek langsung dibuang begitu saja layaknya sampah. Bukan hanya itu, ketika di sekolah, teman-teman Omen menulis di papan bor kelas bahwa makanan yang dijual sang nenek tidaklah enak, bahkan menghina habis-habisan. Bukan hanya itu, mereka mengumumkan untuk jangan jajan di warung sang nenek. Dan Acep semakin murka ketika Omen datang. Ya, perundungan tersebut terus dilakukan hingga di sebuah kantin. Tepat di hadapan orang-orang, Omen merobek formulir pendaftaran milik Acep, bahkan memperlakukan Acep layaknya sampah seperti babu. Budi yang melihatnya pun jadi teringat dirinya yang dulu, hingga menyerah lari menghindari kehidupannya yang dulu. Dan ternyata perundungan terjadi dimanapun termasuk di sekolah ini. Nah, karena tidak tahan melihatnya, lagi-lagi Budi pasang badan. Tapi kali ini Kiwil juga ikutan pasang badan. Bukan hanya itu, Asep pun datang pasang badan demi Mijin. Secara kan Mijin itu sukanya orang baik. Dan sungguh tidak disangka Basko pun datang pasang badan untuk membela Acep. Wadaw, akhirnya orang-orang baik mulai bermunculan bro. Ini semua berkat Budi loh. Nah, karena si Omen ini cupu, langsung amuk-amukan menendang makanannya dan langsung pergi begitu saja. Cupu sat. Tapi di sini Basko malah mengajak gelut si Budi. Itu karena ia masih salah paham terhadap Budi. Dengan kata lain, Basko mengira Budi membela Acep karena ingin dimanfaatkan sebagai babunya. Waduh. Ya, untungnya langsung ditenangkan oleh Bomji. Alhasil Basko pergi dengan penuh kekesalan. Seperti biasa, Budi langsung dikerumuni para Ciwi. Lantas Budi langsung menghampiri Acep. Namun Acep langsung pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Di malam hari Budi tertidur dan langsung berpindah tubuh. Budi merasa bahwa ia telah terbebas dari perundungan, namun masih saja ada orang yang tertindas selain dirinya. Dengan kata lain, Budi bebas dengan tubuh gantengnya, namun semua tetap sama ketika berada di tubuh lamanya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Budi menunggu Acep untuk memberikan kertas formulirnya, namun Acep malah marah. Karena masih berpikiran bahwa Budi sedang memanfaatkan Acep untuk kepopulerannya. Apalagi Acep kesal ketika mengingat perkataan Budi yang bilang kita tuh sama. Padahal kenyataannya kita sangatlah berbeda. Dengan lantang Acep mempersilahkan Budi untuk memperlakukannya seperti orang bodoh. Karena Acep nggak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah membuat lirik rap layaknya Eminem. Ia tahu Eminem sang legendaris dulunya itu adalah orang yang miskin. Bahkan banyak mendapat hinaan dari orang-orang sekitarnya. Namun Eminem berhasil membuktikan karyanya hingga menjadi sang legenda.
Maka dari itu Acuy akan mengikuti jalan yang diterjang Eminem, memberikan inspirasi kehidupan perihnya hingga menggapai ke sebuah kesuksesan. Nah, di kelas vokal dan tari, Omen begitu pede pasti menang dalam lomba nyanyi di festival nanti. Tapi Omen tiba-tiba kesal melihat Acep yang masih saja belum menyerah. Alhasil sepulang sekolah, Acep digebukin di belakang kelas dan semua hasil karyanya dirobek-robek tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kembali pada Budi. Nah, karena Budi membuat keributan di kantin, Budi dihukum piket di kelas. Ketika melihat poster festival, Siti Rariweuh meminta Budi untuk tampil, pasti menang loh. Nah, ketika sedang ngepel, Budi jadi kepikiran omongan Siti. Apa benar dirinya bisa menang jika ikut perlombaan gitu ya? Lantas Budi mencoba membayangkannya. Yang ada Budi malah merasa takut alias tidak pede bernyanyi di atas panggung, apalagi disaksikan banyak orang. Ya, perlu kita ketahui, sebenarnya Budi sering nyanyi sendirian dengan lirik lagu sesuai keadaannya yang pahit. Itulah kenapa sang ibu selalu mengharapkan Budi untuk menjadi penyanyi. Dan di sini Budi akhirnya sadar bahkan menyesal telah memperlakukan sang ibu dengan kasar. Sementara itu, Acep hanya merenung sendirian sambil bergumam bahwa dirinya bukan Eminem. Ya, sambil memandangi kertas formulir milik Acep, Budi kini mulai yakin bahwa kertas ini sangatlah berarti bagi Acep yang ingin menjadi seperti Eminem. Sontaklah Budi jadi kembali bersemangat dengan ambisinya yang dulu ingin menjadi seorang penyanyi. Lantas Budi bernyanyi dengan merdu dan hal tersebut terdengar oleh Acep. Nah, karena merasa kagum dengan berat hati, Acep meminta Budi untuk menjadi rekan duetnya bernyanyi di perlombaan festival nanti. Singkat cerita, kini Budi diajak ke rumah Acep. Acep di sini sebenarnya malu menunjukkan rumahnya yang kecil dan berantakan karena Acep merasa Budi itu hidup sebagai orang yang kaya, memakai outfit yang mahal. Intinya Acep tidak tahu bahwa Budi itu sama saja dengan Acep. Namun Acep terkejut ketika Budi bertingkah untuk menghemat listrik, bahkan merapikan koran yang berantakan seperti sudah biasa. Bukan hanya itu, Budi juga membicarakan soal ibunya yang sering mengumpulkan koran untuk menjaga sayuran supaya tidak cepat busuk. Pembicaraan mereka berdua nampak sama karena emang sama-sama merasakan hidup seperti ini. Sontaklah Acep menunjukkan aransemen musik miliknya yang telah ia buat untuk bernyanyi rap. Dan di sini Acep berencana ingin menggabungkan lagu yang dinyanyikan Budi diiringi sebuah rap. Nah, perlu diingat lagu yang dinyanyikan Budi itu adalah lagu spontannya yang sering ia nyanyikan ketika merasa galau atau tersakiti. Beruntungnya di sini Acep merupakan ahli dalam membuat aransemen musik dan juga lirik. Maka dari itu lagu Budi dibuat agak panjang karena terlalu pendek. Ya, di sini Budi merasa kagum dengan Acep yang berjuang meski memiliki nasib yang malang, tidak seperti Budi yang malah lari dari kenyataan. Nah, karena hari sudah malam, Acep mengantar Budi pulang. Kebetulan sekali jalannya itu melewati warung sang nenek. Seperti biasa, sang nenek selalu baik hati pada semua teman Acep. Tapi entah kenapa, di sini Acep malah trauma dengan kejadian yang kemarin. Namun ia terkejut dengan Budi yang menolak tawaran sang nenek, bahkan berpamitan dengan sopan. Alhasil, kini Acep baru sadar bahwa Budi tidak memanfaatkan Acep, melainkan Budi adalah orang yang baik hati. Esok harinya di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah studio LKS, Omen begitu senang dibuatkan sebuah lagu untuk memenangkan festival sekolah. Bahkan Omen ditawari sebagai debutnya untuk melihat bagaimana reaksi penonton. Jika bagus, maka lagu itu akan dibuatkan untuk Omen. Kembali pada Budi yang begitu takjub melihat lirik rap dan lagu yang sudah direvisi oleh Acep. Pokoknya mah keren ya, karena Acep mengerjakannya hanya dalam satu malam. Nah, ketika Budi latihan bernyanyi, Jiho terpelongo kagum dengan suara Budi, apalagi lirik lagunya itu yang sangat menyentuh.
Ya, sebagai ahli musik, Acep terpaksa berkata jujur bahwa Budi memiliki suara yang menarik, namun vokalnya itu masih terlalu lemah. Maka dari itu Acep meminta Budi untuk berlatih lagi sebelum festival dimulai. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan diri karena pita suara sangatlah sensitif. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, tiba-tiba Budi merasa sakit di bagian tenggorokan. Jelas Acep khawatir, meminta Budi untuk tidak memaksakan diri. Malam harinya, ketika di kamar, Budi kembali melamunkan perihal perkataannya sendiri yang menyebutkan Acep sama dengannya. Namun setelah melihat perjuangan Acep, Budi kini sadar bahwa ia sangat berbeda dengan Acep. Lebih jelasnya, Budi hanya bisa lari dari kenyataan, tidak seperti Acep yang tetap berjuang keras. Maka dari itu saat ini Budi akan berjuang lebih keras lagi. Nah, lalu ketika kembali ke tubuh aslinya, Budi terheran ketika nyanyi kenapa tenggorokannya tidak sakit gitu ya. Malahan lebih lancar loh. Disinilah Budi baru sadar bahwa tubuh barunya itu belum terbiasa, tidak seperti tubuh lamanya ini. Ketika sedang nyanyi, lagi-lagi si cantik datang lagi bro. Bahkan memuji suara Budi yang bagus loh. Bukan hanya itu, si Ciwi cantik ini memberikan permen pereda tenggorokan untuk Budi. Waduh, baik banget ya Ciwi ini. Siapa ya dia? Bang, siapa dia bang? Kenalan lah bang. Ya nggak tahu, di animenya juga nggak dikenalin bro. Ya lanjut. Di kemudian hari ketika sedang latihan, Acep terkejut dengan kemajuan pesat dari Budi, yang dimana kini vokalnya jadi semakin kuat. Alhasil Acep jadi semakin semangat akan mengembangkan aransemen musiknya ke nada yang lebih tinggi. Sore harinya ketika Budi sudah pulang duluan, tiba-tiba Acep dan Jiho dihampiri Omen. Karena tahu Acep akan ikut serta dalam kontes bersama Budi, Omen langsung ngegebukin si Acep di sebuah gang. Bahkan mempermalukan Acep yang memanfaatkan kegantengan Budi dalam perlombaan. Sontaklah Omen menyuruh Jiho untuk memukuli Acep supaya lebih malu gitu ya. Jelas di sini Jiho tidak bisa membantahnya meski ia sendiri tidak mau melakukan hal itu karena takut. Beruntungnya Omen mendapatkan telepon dan langsung bubar. Ya, setelah mereka pergi, Jiho meminta maaf pada Acep karena dirinya sangat tidak berguna sebagai seorang teman. Singkat cerita, ketika Budi sedang jaga toko, tiba-tiba Acep dan Jiho datang menghampiri, meminta Budi untuk berbincang sebentar. Nah, di sini Jiho mengakui kesalahannya karena telah mencuri tempo hari. Dan di sini Jiho mulai berani menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Intinya, Jiho terlalu cupu mau-maunya disuruh oleh trio Ebleg. Jiho juga bercerita bahwa dirinya selalu dirundung di kelasnya. Ya, Jiho merasa kelakuannya itu tidak bisa dimaafkan karena telah mencuri. Jujur saja, Jiho ingin sekolah di jurusan desain mode karena ia sangat menyukai model baju dan sepatu. Lantas Acep juga bercerita hal yang sama, yang dimana ia masuk jurusan vokal dan tari karena dirinya sangat menyukai musik. Namun apalah daya, ia malah mendapatkan perundungan di kelasnya. Namun suatu hari ketika Budi hadir di sekolah, kehidupannya itu mulai berubah. Jujur saja, awalnya Acep mengira Budi itu ingin memanfaatkannya. Namun setelah melihat semua tindakannya, Acep kini mulai paham bahwa Budi itu sangatlah tulus. Tiba-tiba Basko datang mendengar semua pembicaraan mereka. Lantas Basko meminta penjelasan apakah benar Budi sebaik itu. Mereka bilang iya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, Basko bertanya perihal uang ibunya Budi. Jelas Budi kaget, lalu bilang bahwa uang yang diberikan sang ibu itu untuk membayar kopi. Alhasil kini Basko mulai menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham. Esok harinya sepulang sekolah, Acep menunjukkan lagunya yang telah direvisi. Lantas ketika Budi bernyanyi, Acep langsung terpelongok kagum karena Budi kini semakin jago dalam waktu 10 hari. Ya, di dalam hati Budi bergumam bahwa semua ini berkat dua tubuhnya yang bisa berlatih dan beroperasi 24 jam secara bergantian. Nah, lalu ketika memperlihatkan lirik rap yang sudah disempurnakan, Budi jadi semakin semangat, bahkan Acep seakan-akan mereka bisa memenangkan perlombaan nanti. Di sisi lain, Omen dan kawannya tengah sibuk latihan lagu barunya. Sang produser pun memberikan semangat bahwa Omen pasti menang dan akan langsung dibuatkan album. Wadaw! Ya, saking pedenya Omen sudah membayangkan bagaimana gaya cover albumnya. Wadaw, kepedean nih!
Nah, ketika melihat daftar peserta perlombaan, Omen sangat pede bisa menang. Itu karena akan tampil lebih awal sebelum si Acep. Singkat cerita, festival pun telah tiba. Sungguh tidak disangka si Ciwi yang selalu datang ke Toserba hadir ke sekolah ini menggunakan mobil Sprott. Wadaw! Nah, karena kita tidak dikasih tahu namanya, kita panggil saja Manis. Ya, ketika masuk si Manis ini hanya memantau kelakuan siswa yang ada di sini. Contohnya memantau kelakuan cowok ganteng berambut ungu ini yang jago nyukur. Waduh, teromol tuh. Tapi si Ciwi kagak marah karena yang nyukur sangatlah tampan. Ya, berbagai jurusan menggelar toko masing-masing. Ada yang jual baju, ada juga yang menggelar perlombaan tinju. Contohnya yang dilakukan si Asep ini. Siapa yang menang melawan Asep akan mendapatkan taruhan. Jika kalah, Asep yang mendapatkan taruhannya. Wadaw. Dan di sini si Manis hanya memantau perlakuan siswa yang sedang merundung Jiho. Hal tersebut membuatnya muak. Nah, karena Budi terlihat gugup, Asep menyemangati Budi untuk lebih percaya diri karena kita sudah berlatih keras. Tiba-tiba ketika melihat si Manis, Budi yang mengenalnya ingin menyapa. Sementara itu, kelas arsitektur mengadakan lomba panco. Waduh, sampai retak tuh. Nah, ketika melihat Budi yang lewat, Basko langsung bergegas mengejarnya. Kembali pada Budi yang mengejar si Manis hingga ke sebuah parkiran. Ketika Budi menyapa, Budi jadi teringat bahwa si Manis ini tidak mungkin mengenalnya karena yang ia kenal itu si Budi gendut ya. Alhasil kini si Manis bersikap jutek menganggap Budi seperti cowok kadal lainnya yang berpura-pura sok kenal. Ya, sebenarnya tadinya si Manis ini ingin menonton konser di sekolah ini. Namun karena sekolah ini dipenuhi orang-orang yang hanya menilai dari penampilannya saja, si Manis jadi muak ingin segera pergi dari sini. Lantas ketika Budi ingin mencoba menggapai si Manis, bodyguardnya itu langsung mencengkram Budi. Lalu karena hanya ingin berbicara gitu ya, Budi melepaskan cengkramannya. Tapi hal itu malah membuat si bodyguard ini marah dan langsung melancarkan tendangan. Ya, meski kini si Budi terkena serangan, si bodyguard ini merasa kagum dengan Budi yang bisa membaca pergerakannya. Si bodyguard menegaskan barang siapa yang mau mengganggu si Manis, ia akan menghancurkannya. Jelas si Manis melarangnya. Namun karena sudah menjadi aturan sebagai bodyguard, ia tetap akan menghajar Budi. Tak lama Basko datang. Langsung meminta si bodyguard untuk tidak mengganggu temannya. Jelas Budi terkejut ketika disebut teman. Sontaklah si bodyguard langsung meninju Basko. Dan di sini si bodyguard terkaget melihat Basko yang masih berdiri kokoh. Alhasil si bodyguard akan bertarung serius. Sontaklah Budi langsung bangkit bersiap untuk bertarung. Lantas si Manis menyuruh si bodyguard untuk berhenti dan mengingatkan jika berkelahi lagi si bodyguard pasti akan kembali ke tempat asal. Alhasil si bodyguard memilih untuk pergi dari sini. Tapi sebelum itu ia berkata bahwa dirinya harus belajar mengendalikan diri dan harus mendapatkan GED. Nah, setelah mereka pergi, Basko langsung terkujur lemas dan ia sangat kesal karena masih saja lemah. Di sini Basko memberikan sebotol susu. Intinya di sini Basko merasa bersalah karena telah salah paham terhadap Budi selama ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya konser pun telah digelar. Di belakang panggung Budi dan Acep sudah siap. Beruntungnya Kiwil sudah mempersiapkan outfit untuk mereka berdua. Wadaw, kaya banget nih si Kiwil. Tiba-tiba si Omen lewat sambil ngadegungkeun kepala si Acep. Lalu menegaskan bahwa ia akan menunjukkan aksinya. Wadaw. Ya, Acep di sini merasa kagum karena lagu mereka pasti dibuat oleh seorang profesional. Tapi di sini Budi malah gugup karena banyak orang di luar sana. Ya, Acep cuma bilang untuk lebih pede. Bayangkan saja bernyanyi untuk satu orang, yaitu orang yang paling disayangi. Nah, ketika Omen telah selesai nyanyi, Omen bertanya gimana penampilanku, hah? Dengan full senyum, Acep merasa bangga karena Omen sangat bagus. Tapi si Omen malah memukul Acep. Waduh. Jelas Budi sangat murka lah, ingin memukul bebenguknya gitu ya. Untungnya Acep menahan Budi karena sekarang waktunya untuk tampil. Ya, meski masih merasa kesakitan gitu ya, Acep tetap semangat untuk memenangkan lomba ini. Ketika muncul, seperti biasa para Ciwi langsung bersorak kagum karena ketampanan Budi. Dari kejauhan sang produser menilai bahwa ketampanan saja tidak akan bertahan lama dalam industri ini.
Nah gobloknya, si presenter malah menghina Acep yang berbeda spesies dengan Budi. Waduh, ya untungnya Acep di sini sudah biasa tahan hinaan gitu ya. Tapi ketika lagunya sudah dimulai, Budi malah gugup bernyanyi dengan suara bising. Jelaslah semuanya merasa kecewa alias bikin malu saja. Apalagi si Omen yang habis-habisan menghina Budi yang cuman modal tampan. Waduh. Ya, disinilah Acep mulai menguasai panggung dan mulai bernyanyi dengan penuh rasa percaya diri. Dan aura positifnya tersebut membuat Budi jadi pede lalu bernyanyi dengan sempurna, membayangkan bernyanyi untuk sang ibu. Hingga semuanya terdiam mendengar keindahan lagu dari mereka berdua. Ya, penampilan mereka berdua sangatlah keren, membuat semuanya bersorak ramai. Bahkan membuat Basko menangis karena liriknya itu melambangkan perjuangan seseorang yang lemah untuk berada di atas. Dan baru kali ini Acep mendengar teman sekelasnya memuji dirinya. Jelas hal tersebut membuat Acep dan Budi senang. Apalagi yang menjadi juara adalah mereka berdua. Lah ini si Omen malah sirik, menganggap si Budi itu menang karena ketampanannya. Sontaklah si produser menegaskan bahwa Omen telah dihancurkan oleh penampilan Budi. Dan penampilan Budi itu adalah bakat yang murni alias bukan sekedar tampan. Alhasil Omen diacuhkan. Waduh. Langsung menghampiri Budi dan Acep. Si produser ingin membuat kontrak dan langsung memberikan kartu namanya. Jelas Acep senang. Namun tawaran kontrak tersebut ditujukan hanya untuk Budi saja. Dengan kata lain ia menolak Acep. Waduh. Ya, si produser berkata dirinya itu tidak kejam karena yang kejam itu adalah publik. Sontaklah Budi langsung menolak tawaran tersebut. Jelas semuanya heran termasuk si Omen. Namun Budi nggak peduli, langsung mengejar Acep yang pergi karena sakit hati. Ya, ternyata Acep langsung pulang duluan. Acep sadar bahwa dunia ini tidak menerimanya, tapi Acep nggak tahu cara untuk menyerah. Anjay, kelas. Besok malamnya Budi, Acep, dan Jiho merasa bangga dengan videonya yang ditonton hingga tembus ratusan ribu dalam waktu 1 hari. Tapi Acep agak kecewa karena video tersebut telah diedit. Lebih jelasnya bagian Acep bernyanyi telah dipotong. Waduh. Tapi tenang bro, Acep di sini sudah bermental baja dan ia tidak akan berhenti membuat lirik lagu. Dan ia yakin suatu hari nanti penampilan tidak lagi memisahkan kita. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang artis yang dipanggil DJ. Begitu antusias ketika melihat video penampilan Budi. Di sisi lain lagi, kita diperlihatkan si manis yang juga menonton penampilan Budi. Dan hal yang membuat saya terkejut, ternyata si manis ini memiliki kesamaan dengan Budi. Wadaw. Tamat ending yang sangat mengharukan sekali. Waduh, ini anime seru banget loh. Benar-benar menguras emosi. Tapi banyak pesan yang bisa kita ambil di sini, bro. Intinya, tidak semua orang yang ganteng itu sama. Dan tidak semua orang yang jelek itu sama. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita tuh dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kalian merasa kurang, ingatlah sebenarnya kalian memiliki kelebihan. Dan jika kalian merasa banyak kelebihan, ingatlah jangan sombong. Karena kalian juga memiliki kekurangan. Satu hal yang selalu gue ingat di dalam hidup, biarkan saja orang-orang membenci. Karena gue yakin di antara mereka masih ada yang tidak membenci. Karena gue yakin setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia. Rau. Yah, bye-bye.